Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang begitu luar biasa. Berkat izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Takdir tidak pernah bertanya apa perasaan kita. Apakah kita bahagia? Apakah kita tidak suka? Takdir bahkan basa-basi menyapa pun tidak. Takdir tidak peduli apakah kita mau menerima atau menolaknya, dia tetap terjadi. Takdirku berawal di tahun 2000 sebagai seorang pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Putri. Jujur, sebenarnya profesi ini tidak pernah kuinginkan dan selalu dihindari walaupun aku terlahir dari keluarga guru. Tapi takdir tidak peduli apakah kita mau menerima atau menolaknya. Hal ini berlangsung terus-menerus dan sampai akhirnya aku mengalah dan menerima takdir dengan hati yang lapang dan ikhlas. Alhamdulillah, kesabaran dan keikhlasan berbuah manis. Tahun 2009 diterima sebagai PNS di Pemko Banjarbaru. Banyak hal yang seharusnya membuatku bahagia, tapi ternyata harus kuakui, sepertinya ada yang kurang, yaitu kehadiran seorang buah hati. Berbekal keinginan ini, di awal tahun 2012 mengajukan usul mutasi ke Banjarmasin dengan harapan bisa untuk program hamil, dan ternyata usulan ini ditolak. Kembali takdir mempermainkanku. Alhamdulillah, Juli 2012 permohonan usul mutasi diterima. Sejak Juli 2012 menjadi guru di dua tempat. Pertama di SMKN 1 Banjarbaru dan yang kedua di SMKN 2 Banjarmasin. Dan ini berlangsung sampai Juli 2014. Proses mutasi yang sangat panjang, walaupun bagi sebagian orang mutasi adalah hal yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tapi bagiku itu hal yang luar biasa, berbelit-belit dan berliku-liku. Tapi semua itu tidak pernah kusesali seumur hidup. Pengalaman yang didapat sungguh tidak bisa digantikan dengan apapun, karena begitu sangat berharga. Akhirnya takdir membawaku ke suatu sekolah yang secara fisik sangat megah, tapi di dalamnya masih kosong dan hampa karena tidak ada penghuninya, yaitu SDN Sungai Andai 4. Selasa 15 Juli 2014, aku mendapat telepon dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk langsung hadir ke SDN Sungai Andai 4. Karena sudah ditunggu Bapak Nuryadi, Kabid Dikdas, dan di hari itu bertepatan dengan ulang tahunku, mendapatkan kado yang luar biasa dari Bapak Nuryadi, yaitu beliau menyerahkan kunci sekolah beserta isi-isinya. SDN Sungai Andai 4 merupakan sekolah baru yang peserta didiknya berjumlah 128 orang. Bersama Bapak Iwan Adi Pratama, kami mengelola sekolah tersebut dengan bermodal pengetahuan dan pengalaman kami yang sedikit. Aku bersyukur karena mendapat teman yang mau berjuang bersama-sama mengelola sekolah tersebut. Seandainya SDN Sungai Andai 4 ini seorang manusia, maka kami memeliharanya dan memeliharawannya sejak dia dikeluarkan dari perut ibunya. 4 Agustus 2014 dimulai pembelajaran tahun pelajaran baru dan didaulat sebagai hari lahir SDN Sungai Andai 4. Di hari pertama kami sangat kerepotan karena harus memberikan pelayanan pendidikan kepada 128 orang siswa dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Dan semuanya ini merupakan pengalaman baru yang tidak pernah dialami sebelumnya, bahkan di dalam mimpi pun tidak ada. Akhirnya kami konsultasi dengan pengawas Bapak Haji Sapami dan Bapak Nuryadi untuk mencari tambahan tenaga pengajar. Alhamdulillah kami mendapatkan pengajar atau guru yang bersedia membantu dan berjuang bersama kami. Dengan kondisi sekolah yang serba terbatas dan seadanya, jauh dari berkecukupan apalagi mewah. Bahkan untuk membayar honor mereka terpaksa meminta bantuan orang tua murid yang dengan sukarela memberikan sumbangan pendidikannya kepada sekolah. Terima kasih kepada Bapak Iwan, Bapak Saiful Rahim, Ibu Rizky Aulia, Ibu Rizka Anindya, Bapak Taufik, Ibu Okta dan Ibu Atina karena sudah mau membantu dan berjuang bersama dengan ikhlas dan mau bersakit-sakit mengelola SDN Sungai Andai 4 yang kita cintai dan sayangi. Hanya Allah yang bisa membalaskan kebaikan kalian semua. Menjadi PLT di SDN Sungai Andai 4 merupakan suatu tugas yang berat, tapi tugas adalah kehormatan. Banyak hal, peristiwa, orang-orang yang ditemui, ada yang menyenangkan, menyedihkan, bahkan menyakitkan.
Alhamdulillah semua itu bisa dilalui dengan tenang karena dikelilingi orang-orang hebat yang mau menemaniku di kala susah dan senang. 25 November 2014 bertepatan dengan Hari Guru. Allah mengabulkan doaku dengan pertemukanku dengan seorang yang hebat dan menjadi penyelamatku dari tugas yang berat. Beliau adalah Bapak Haji Sapriyadi SPD MPD dan beliau adalah kepala sekolah pertama di SDN Sungai Andai 4. Terima kasih tak terhingga dari lubuk hati yang paling dalam untuk Bapak atas semua hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pasti Bapak adalah rahmat dan anugerah dari Allah. Alhamdulillah sejak itu rasanya semua beban berat sudah hilang dan aku kembali menjalani hidup dengan nyaman. Di pertengahan tahun 2021, aku dipanggil oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti rekrutmen calon kepala sekolah. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Februari 2022 dilantik menjadi kepala sekolah. Hal itu sangat mengejutkan. Kembali, takdir tidak pernah bertanya apa perasaan kita. Apakah kita bahagia? Apakah kita tidak suka? Takdir bahkan basa-basi menyapa pun tidak. Takdir tidak peduli apakah kita mau menerima atau menolaknya. Dia tetap terjadi. Takdir telah mempermainkanku dan membuatku tertatih-tatih. Tapi takdir juga yang membentukku menjadi pribadi yang tangguh. Dari Juli 2014 sampai Maret 2022, ku habiskan hari-hari yang indah di SDN Sungai Andai 4 yang tercinta, yang sudah menjadi rumah kedua bagiku bersama dengan teman-teman yang hebat. Dan hari ini merupakan hari yang terberat bagiku karena perjumpaan kita kali ini menjadi perjumpaan terakhir kita sebagai teman kerja. Sebab mulai besok ulun akan bekerja di tempat yang baru, yaitu di SDN Alalak Utara 3. Namun meskipun begitu, ketahuilah teman-teman semua bahwa ulun tidak akan pernah melupakan semua kebaikan Bu Hanpian Berataan. Ulun pun tak akan pernah melupakan semua kenangan indah selama berada di sini. Bagi ulun, Bu Hanpian Berataan sudah menjadi keluarga, dan harta yang paling berharga adalah keluarga. Untuk itu, berat sekali rasanya meninggalkan Bu Hanpian. Pada kesempatan ini, ulun ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Terima kasih juga karena Bu Hanpian sudah menjadi teman, sahabat, dan keluarga ulun yang baik. Semua kebaikan Bu Hanpian tidak akan pernah ulun lupakan. Ulun memohon ampun dan maaf, minta halal, minta ridho kalau selama kita berkumpul dan bekerja sama, ulun sering melakukan kesalahan atau kehilapan, baik perkataan ataupun perbuatan yang ulun sengaja atau tidak disengaja. Baiklah, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Sebagaimana tidak ada pertemuan yang abadi, tidak ada pula perpisahan yang abadi. Kisah kita akan menjadi kenangan yang terindah dan terdalam, dan selalu tersimpan di dalam hati dan sanubari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.